Ngopi Time. Ngobrol virtual bareng Auto Family. Selamat siang Auto Family, apa kabar? Perkenalkan saya Dikin yang kali ini akan menemani Auto Family semua untuk Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Ngopi 2000 ini merupakan suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Auto Family semua semakin dekat dengan kami, Auto 2000. Jadi selain para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda, juga akan ditemani dengan talk show santai dengan topik yang sangat menarik untuk disimak. Untuk kali ini, Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family hadir dengan tema berat badan naik setelah lebaran. Ini dia solusi jitu dan praktis dari ahlinya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengingatkan untuk Auto Family semua untuk jangan lupa klik like, komen, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan juga menyalakan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Kali ini tentunya saya tidak sendiri nih, karena pada siang hari ini saya ditemani oleh Bapak Ricky Rusdiono selaku Senior Area Business Manager DKI yang akan bersama saya untuk bertanya dan ngobrol santai dengan narasumber kita nanti. Selamat siang Pak Ricky. Siang Pak Dikin. Kita pastinya akan mendapatkan banyak sekali informasi baru dari narasumber yang kita hadirkan kali ini. Yang tentunya akan membuat obrolan kita menjadi sangat menarik untuk Auto Family simak hingga akhir acara nanti. Nah, langsung saja untuk talk show kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan membuat obrolan kita sangat menarik. Beliau adalah seorang putri Indonesia yang tentu saja cantik, pintar, dan yang paling penting adalah seorang yang sangat-sangat concern terhadap kesehatan, terutama dalam hal berolahraga. Selamat siang dan selamat datang untuk Melanie Putria. Halo Mas Dikin, apa kabar? Pak Ricky, apa kabar? Melanie, baik. Hai, apa kabar semuanya? Seneng deh bisa ketemu hari ini ya. Semangat dong. Semangat pasti, harus semangat. Jangan sampai aku ajak lari loh abis ini loh. Waduh, jadi takut nih kerjaan gimana kerjaan. Makanya harus semangat, daripada lari ya kan? Betul sekali. Ya, saya mau mengawali obrolan kali ini dengan menanyakan kabar dan juga apa saja aktivitas yang saat ini dilakukan ya oleh Pak Ricky dan juga Melanie. Mungkin Pak Ricky dulu ya, silakan. Kabar baik, Dikin. Sudah mulai aktif ya, semenjak pasca lebaran tanggal 7 Mei lalu kita udah mulai aktif ya, seiring dengan kebijakan Auto 2000, mulai tanggal 7 seluruh cabang kita juga udah mulai aktif melayani pelanggan kita. Begitu. Walaupun memang sebelumnya juga selama lebaran juga ada beberapa kegiatan-kegiatan oleh Auto 2000 dalam mensupport layanan purna jual para customer Toyota. Oke, kalau Melanie gimana nih? Alhamdulillah sehat dan masih sibuk juga sekarang, aktivitasnya masih siaran radio setiap hari, setiap pagi. Terus masih juga jalan untuk YouTube channel yang aku punya untuk bisa edukasi teman-teman mengenai olahraga. Terus baru aja pulang dari Boston kebetulan aku. Wow. Jadi kemarin adalah maraton terakhir atau kota terakhir untuk Six Star World Marathon Major School. Alhamdulillah. Luar biasa. Biasa di luar Pak, biasa di luar. Gitu deh. Oke, by the way, baru saja nih Pak Ricky dan Melanie kemarin kan kita sudah merayakan Lebaran, Idul Fitri betul. gitu ya. Nah, boleh nggak sih cerita-cerita dari Pak Ricky atau Melanie kegiatan apa saja sih kemarin pas Lebaran dan juga pasca Lebaran? Mungkin Pak Ricky dulu. Kalau Lebaran ya normalnya karena memang saya Muslim, kebetulan keluarga saya ada di luar kota Jakarta, ya saya sama keluarga yang ada di Jakarta mudik ceritanya. Oh, Ya, mudik kemana nih Pak? mudik ke Surabaya. Berarti udah 2 tahun nggak mudik dong ya? Baru sekarang mudik atau sempat mudik sebelumnya Pak? Sempat, tapi momennya bukan pada saat Lebaran. Oh jadi pecah banget nih kemarin ya? Iya, jadi manfaatkan momen tahun ini. Seru sih ya. Seru. 2 tahun udah tidak manfaatkan momen Lebaran di kota kelahiran saya. Pasca Lebaran ya karena kita memang tanggal 7 udah aktif, saya hanya beberapa hari, tanggal 5 udah balik Jakarta lagi.
dan mulai rutinitas kembali. Judulnya Mudik Singkat. Mudik singkat. Mudik ekspres. Mudik singkat dan setelah mudik langsung bekerja kembali Iya, ya Pak. Yang penting kualitasnya kan. Kualitas, pada betul. saat kita mudiknya itu Iya, ya. iya. Sampai Jakarta kan cari cuan lagi ya. Cuan lagi. Ya, cuan ya. Penting Karena dong, kemarin betul. lebaran kan pasti Iya, benar. Oh, Pak Riki kemarin di kampung langsung ya Pak. Waduh, bagi-bagi THR saya juga dapat alhamdulillah. baik itu tadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Riki dan juga keluarga. Nah, kalau Melanie gimana nih kegiatan lebaran dan juga pasca lebaran kemarin? Jadi alhamdulillah ini kan lebaran pertamaku dengan my new family. Ada keluarga kecil baru sekarang. Jadi rasanya alhamdulillah nikmat banget gitu. Bisa merasakan kebahagiaan merayakan lebaran dengan keluarga komplit. Terus kita juga ke keluarga besar, silaturahmi yang 2 tahun nggak pernah bisa silaturahmi langsung lewat video call aja, kali ini ketemu beneran. Dan itu happy-nya beda ya Pak? Serunya beda gitu, kehangatannya berasa banget. Pasti Auto Family juga udah ngerasain hal yang sama ya, yang merayakan lebaran. Ya kita bersyukur sih bisa merayakan itu dan sekarang kembali lagi ke aktivitas normal. Udah mulai lari lagi, udah mulai olahraga lagi, itu penting karena banyak lemak lebaran yang ikut ya. Jadi agak lebaran, nggak lebaran tapi lebaran gitu. Jadi kemarin lebaran, setelah lebaran, lebaran. Oke. Tebelan, panjangan, gedean, semua yang belakangnya an lah ada. Oke, baik. Oh, jadi setelah lebaran langsung lanjut lari lagi? Iya, udah mulai aktivitas lagi seperti biasa. Nah, saya boleh tanya juga nih, Melanie. Ya. Berbicara pasca lebaran kan pasti identik dengan naik berat badan. Rata-rata gitu ya? Rata-rata. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan berat badan kita naik? Bisa dibilang terjadi pertambahan jumlah volume lemak ya di dalam kita ya, setelah lebaran. Iya ya, tiba-tiba lemak-lemak bandel tuh pada muncul gitu ya. Jadi sebenarnya setelah kita menahan hawa nafsu lapar dan haus 30 hari ya, saat Idul Fitri tuh pasti aku yakin Auto Family juga ngalamin nih, adalah momen pembenaran untuk bisa makan apa aja, untuk bisa merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta. Jadi apalagi yang mudik tuh ya biasanya, waduh opor ayamnya mama ya kan, ketupatnya ibu, wah segala macam rendang, apalagi saya orang Minang. Pamali ditolak. Pamali orang Minang pula Pak, saya kan jadi makanannya semuanya yang serba santan-santan. Tambah lagi kue-kue kering, kastengel, nastar dan teman-temannya Putri Salju ya. Itu kayaknya nggak mungkin satu kan makannya ya. Nah, kita kadang-kadang lupa tuh bahwa kalorinya cukup besar jumlahnya di sana. Minuman manis, sirup, soda, dan teman-temannya udah pasti juga menjadi pendamping. Nah, ketika kita sudah mulai euforia nih dengan hari kemenangan, jadinya udah nggak kekontrol lagi tuh apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Padahal aturannya nih Pak, kalori yang masuk itu jumlahnya harus lebih sedikit daripada aktivitas yang dilakukan kalau mau turun berat badan. Ketika lebaran yang terjadi kebalikannya. Kita mager ya kan, nggak olahraga, ya paling nggak 3 hari lah kita nggak olahraga, ditambah makanannya nambah, kalorinya numpuk, jadilah lemak. Ya itu yang bikin rata-rata kalau habis lebaran setelah 30 hari kok kurusan gitu ya, puasa pas lebaran ya surplus. Jadinya nombok gitu kalorinya, itu rata-rata yang menyebabkan orang jadi bertambah berat badannya. Oh oke. Nah kalau Pak Riki dan juga Melanie sendiri pasca lebaran ada nggak sih kenaikan berat badan atau mungkin bertambahnya volume lemak tadi Pak Riki sempat info gimana? Pak Riki dulu sendiri, coba, ayo ini kayaknya kurusan malah nih, curiga aku. Enggak, justru saya itu selama puasa walaupun saya udah imbangi dengan olahraga, jadi selama puasa pun saya masih olahraga tuh, masih sepedaan pagi, Nobidon Club. Nobidon Club. Jadi nggak minum artinya. Tapi yang jadi masalah kalau puasa sahurnya itu, buka puasa juga harus nggak terkontrol. Jadi selama puasa pun saya ada sedikit kenaikan berat badan. Nggak banyak, 1 kiloan lah kurang lebih. Itu berarti kontribusi tajil ya Pak? Iya, kontribusi tajil. Manis-manis. Ya. Biji salak kan nggak mungkin ditolak dong. Terus bangun sahur juga kan makan. Ya tapi saya coba imbangin, tapi kalau nggak diimbangin sama olahraga, makin berantakan. Betul sekali. Terus pasca lebaran, kalau dihitung-hitung bisa naik bangsa 3 kilo lah ya. 3 kilo. Ya tapi kan itu tadi, pamali kalau makanan lebaran ditolak, apalagi 2 tahun kita nggak makan makanan itu kan. Betul sekali. Ya tapi sekarang
ya harus diturunkan kembali Iya, ke Melani ya. Iya benar. Ini berarti Nanti udah minta kembali. tips sama Melani lah. Siapa? Tapi makanan favorit kemarin yang bikin kangen Yang Pak nggak Riki bisa itu apa ditolak sih? Betul, gitu yang ya? nggak bisa ditolak tuh apa sih kemarin? Kebetulan saya orang Banjar kan, kalau kalian orang Banjar. Jadi ibu saya tuh setiap lebaran selalu masak makanan Banjar. Wah. Jadi soto Banjar. Aduh. Itu selalu. Dan itu Nggak kalau ada makan lebihnya, nggak bisa Pak. nggak terbatas. Apa ada lebihnya maksudnya Lebihnya bisa mau, diantar gitu ya. Iya Oke, sih, itu tadi menggoda dari Pak Riki. Kalau dari Melani sendiri gimana nih? Penambahan berat badan pasti ada ya, karena secara otomatis di 3 hari itu kita memasukkan kalori yang agak sedikit berlebih daripada biasanya. Aktivitas juga tidak banyak seperti biasanya. Tapi beruntungnya saya tuh udah punya muscle memory istilahnya. Jadi kalau orang-orang yang aktif berolahraga, punya otot yang sudah lama terbangun, sehingga badannya juga metabolismenya sudah cepat. Jadi ketika makan yang berlemak itu masuk ke dalam tubuh, dia akan dengan cepat metabolismenya berjalan sehingga pembakarannya pun terjadi. Beda sama orang yang sama sekali nggak pernah olahraga, ketika lebaran makannya gila-gilaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auto Family kelar ya, udah pasti menggemuk gitu. Nah inilah PR kita sebenarnya. Ini adalah tujuan dari kita berolahraga. Kita membangun otot sehingga otot itu menjadi mesin pembakar lemak yang alami yang ada dalam tubuh kita gitu. Setuju. Jadi ya nambah-nambah setengah kilo, 1 kilo, besoknya udah hilang lagi biasanya. Waduh. Nah, Melani, satu lagi pertanyaan. Kira-kira dampak dengan bertambahnya berat badan atau lemak dalam tubuh ini apa ya? Dampaknya banyak ya. Kalau dari segi yang paling sederhana dari penampilan kelihatan dong. Dampak estetik yang sangat mengganggu. Dampaknya gitu. paling nggak beli baju lagi. Beli baju lagi. Buat semua. Iya benar. Dampaknya ya jeans mentetet. Dampak ya. ekonomi itu Dampak pasti. ekonomi secara keuangan agak sedikit terdampak lah ya. Nah kalau dari sisi kesehatan yang lebih bahaya sebenarnya. Kalau ada penambahan lemak yang signifikan, banyak juga akhirnya menyebabkan penurunan fungsi pada organ tubuh kita. Terus metabolismenya juga semakin turun. Orang dengan metabolisme yang rendah itu sudah pasti akan lebih mudah gemuk dibandingkan orang yang punya metabolisme cepat dari olahraga gitu. Itu yang membedakan. Jadi ya kalau dipikir-pikir sama sekali nggak ada ruginya olahraga gitu. Wah, menarik sekali berbicara dengan health influencer ya Pak Riki. Bawaannya Luar jadi biasa. pengen push up ya. Jadi pengen ke gym gitu. Jadi tertarik nih untuk melakukan olahraga lebih Harus. giat lagi setiap hari ya Pak Riki. Iya. Oke, nah kalau tadi berbicara mengenai dampak nih Pak Riki dan juga Melani. Nah sekarang pengen tanya terkait dengan pencegahannya. Dari segi pencegahannya tuh kalau menurut Pak Riki dan juga Melani sendiri gimana sih untuk bisa mencegah supaya berat badan kita tetap ideal, tetap seimbang, nggak naik berat badannya? Mungkin dari pola makan kali ya. Iya. Coba Pak Riki Mencegah. dulu. Ya seperti yang saya lakukan sekarang ini setelah pasca lebaran. Ya kan? Jadi sudah mulai mengurangi lagi pola makan yang kemarin waktu selama lebaran. Kemudian juga Jadi sudah nggak mulai bablas ya, makan Pak? yang lebih seimbang, ya kan, antara karbo yang kita masuk dalam tubuh kita, proteinnya, seratnya, begitu. Kalau yang sekarang saya lakukan, contoh ya saya mengurangi karbo, makan nasi, ya porsinya sangat saya kurangi. Iya. Lebih banyak serat yang saya masuk dalam tubuh saya sama protein. Oke. Dan yang paling penting yang tadi Melani sampaikan, olahraga aja yang teratur. Jadi sempatkan kalau saya sempatkan setiap pagi gitu ya 5:30 ya olahraga Keren. 1 jam sampai 1,5 jam lah. Sebelum ngantor ya Saya berarti belum ya? ngantor, Hebat sebelum loh. ngantor. Seminggu berapa kali Pak? Ya kalau memang ada waktunya seminggu 7 hari gitu. Keren banget. Keren loh, walaupun Parah sibuk saya. tapi tetap harus disempatkan Iya, olahraganya. saya sempetin. Jadi olahraga tuh jangan di waktu sisa, tapi upayakan waktu untuk olahraga. Ya. Oke, kalau dari Melani sendiri gimana nih? Kalau kita bicara soal pola makan ya, tadi udah bener banget. Makan dengan pedoman gizi seimbang. Betul. Saya tuh paling gak suka kalau diet dikasih judul, karena gak akan pernah everlasting. Diet adalah way of life, cara kita hidup. Hidup kita ya pola makan kita gitu. Jadi ketika sudah ada title di situ, udah ada ya ini pilihan ya sekali lagi ya. Saya tidak menyalahkan juga teman-teman yang menggunakan pola makan yang diet ada judulnya gitu ya, kayak diet mayo, diet keto, diet apapun itu namanya, selama tidak bisa abadi, selama tidak everlasting, selama itu tidak enjoy dijalankan, pasti akan balik lagi ke berat badan semula.
Jadi kalau memang mau menjalankan diet, yang paling benar di Indonesia udah ada namanya pedoman gizi seimbang. Udah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ada isi piringku namanya, proteinnya ada, karbohidratnya ada, lemak sehatnya ada, sayurannya ada, buah-buahannya ada. Itu yang harus dipenuhi dan gak susah kok. Jadi usahakan Auto Family punya mindful ketika makan. Jadi sadar betul isi piring saya ini berguna gak sih buat tubuh saya. Jangan cuma enak di mulut, tapi juga bermanfaat buat tubuh, buat kesehatan gitu. Selama makanannya seimbang, gak akan pernah ada penumpukan lemak yang terjadi. Itu kuncinya. Kalau diet ya enjoy ya bisa everlasting ya, konsisten. Benar, karena diet itu Gak sejatinya tidak boleh sengsara, gak boleh menderita, karena hanya akan sebentar aja, temporary aja. Nanti kalau udah menderita, udah cravings, bubar, jalan, selesai. Kalau saya sih masih mau makan apa aja sih Melanie. Nggak apa-apa juga, benar. Ya, tapi memang porsinya saya kurangi. Nah. Yang penting saya bisa makan semua apa yang saya ingin makan. Betul. Tapi porsinya saya kurangi. Karena menarik Pak, ketika kita menahan sesuatu yang kita inginkan, ketika dietnya selesai, si judul tadi selesai nih, cravingsnya keluar, ya itu tadi yang bahaya. Yoyonya yang akan terjadi tuh. Jadi lebih baik nggak usah ditahan, tapi yang kita inginkan sebagai apa ya, cheating day gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, atau cheating meal, cari yang benar-benar kita pengen. Jadi bisa dalam 5 hari nih, makan sehatnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kasih reward ke diri sendiri karena 5 harinya sudah berusaha makan makanan sehat. 2 hari itu silahkan makan apa yang diinginkan, tapi terbatas juga ya. Tetap harus wise, tetap harus mindful makannya. Jangan mentang-mentang cheating day ya. Waduh, pagi siang sore malam makannya tunjang, gazebo kali yuk. Ya salam, balik lagi dong ke undang-undang dasarnya nanti. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu nahan makan, nggak perlu menderita. Cukup seimbang aja, tetap kasih reward ke diri sendiri. Betul sekali. Dan Pak Riki, Melanie, sekarang kan banyak sekali tuh makanan-makanan yang kalau dulu mungkin makanan sehat itu agak hambar, kurang enak gitu ya. Tapi sekarang kan banyak produk-produk yang ternyata sehat dan enak. Ada rasa dan enak. Luar biasa memang. Jadi sekarang kalau lihat di aplikasi gitu ya, wah semuanya makanan sehat ada di sana Pak. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita tidak makan makanan yang lebih sehat. Betul. Gitu. Betul sekali. Nah, berbicara dengan pola hidup sehat, makanan-makanan sehat, dan juga berolahraga nih. Nah, menurut Pak Riki dan juga Melanie, ada nggak sih tips atau jenis olahraga yang paling efektif dan juga cepat untuk nurunin kadar lemak yang ada di tubuh? Coba Pak Riki. Kalau saya sih sekarang sepedaan ya. Sepedaan. Sekarang saya sepedaan. Okay. Sepedaannya serius banget soalnya. Road bike gitu, ikutannya yang berapa ratus kilometer. Ya menyesuaikan dengan waktu lah ya. Yang penting konsisten aja. Jadi saya biasa olahraga pagi, mulai dari 5:30 udah mulai rolling. Ya 1 jam lah minimum. Karena kalau untuk sepeda sih biasanya baru ngerasa enak di badan itu setelah 1 jam. Mantap. Gitu. Jadi 5:30 mulai, 5:30 mulai. Kalau memang waktu terbatas ya 6:30 udah stop. Tapi kalau memang masih ada waktu kita tambah lagi dikit lah, bahkan setengah jam, jam 7 selesai. Oke, jadi kalau Pak Riki bersepeda nih, tapi bersepeda dengan komunitas kah atau memang hanya dengan keluarga gitu? Selama pandemi waktu masih cukup tinggi ya pandemi kemarin, ya hanya berdua sama istri lah ya. Dan itu pun prokes, kita pakai masker. Tapi kalau sekarang udah mulai lebih bebas ya, mulai dengan teman-teman komunitas lah ya di sekitar rumah. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Melanie sendiri apa sih olahraga yang biasa dilakukan untuk bisa menurunkan kadar lemak yang ada di tubuh kita? Sebenarnya karena saya pelari ya, saya pelari jarak jauh, pelari maraton. Jadi olahraga yang saya lakukan kalau ditanya paling gampang nurunin berat badan adalah lari. Betul, tapi sekali lagi kalau saya nih biasanya akan mengimbangi, lari kan kardio ya, olahraga yang memang melatih kardio respiratory kita. Tapi kalau ditambah lagi sama latihan penguatan otot, sama strength training makin komplit. Kenapa? Karena tadi aku bilang kalau tubuh manusia tidak punya banyak otot, dia akan makin lemah tuh, makin lambat metabolismenya. Jadi itu kenapa otot kita harus dilatih supaya mesinnya ada, secara alami tertanam di sana. Dan otot ini juga banyak fungsinya untuk geraknya kita, untuk bisa support sepedaannya Pak Riki, gitu kan, untuk menguatkan tulang juga. Apalagi kalau umurnya udah di tengah baya, kita perlu banget tuh
penguatan tulang juga supaya tulangnya nggak gampang keropos. Nah hal-hal seperti itu yang didapatkan dari latihan penguatan otot. Kayak gimana sih? Nggak perlu ke gym kok kalau emang nggak punya budgetnya. Di rumah aja bisa. Contoh, misalnya kita latihan squatnya, aku agak berdiri dikit ya. Oke, boleh. Kayak berdiri, duduk gitu. Terus berdiri lagi, duduk. Tapi nggak usah sambil langsung rest ya, jadi ditahan sedikit, berdiri lagi, ini diulang-ulang kayak 20 kali, Auto Family bisa lakukan, gampang banget, itu udah secara otomatis melatih kekuatan otot kaki. Dapet deh benefitnya, cuman dari duduk berdiri gitu. Banyak banget jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk menguatkan otot kita, itu yang aku lakukan sehari-hari biasanya. Oke, boleh ditambahkan nggak Melanie? Boleh banget. Ini tentang olahraga, tips kalau seandainya Auto Family ini dengan keterbatasan waktu harus olahraga di rumah. Seperti selama pandemi kemarin kan kita mau nggak mau di rumah. Benar. Nah, ada tips nggak? Sebenarnya gini, yang jadi masalah adalah ketika kita memikirkan bahwa olahraga itu harus lama, harus berat, harus capek, harus terengah-engah, itu yang membuat kita jadi males berolahraga. Padahal betul kata Pak Riki tadi, kita nggak punya waktu, kita nggak punya tools, tapi kita tetap bisa melakukan olahraga di rumah. Contoh, kita bisa pakai kursi ini seperti yang aku lakukan tadi, latihan squat, berdiri, duduk, atau latihan lengan misalnya. Seperti ini, contohnya ini dipping untuk tricep, seperti ini naik turun di kursi. Ini udah gampang banget dilakukan 15-20 kali, lakukan bukan selama ya, tapi sebanyak 3 set, 20 repetisi. Lakukan juga secara high intensity interval training atau HIIT. Jadi cepet banget tuh waktunya, cukup 30 menit tapi udah banyak banget efek atau manfaat yang kita dapatkan. Abis dari triceps dips ini, Auto Family bisa plank. Wah, plank tuh cukup 20 second, 30 second, nggak perlu 1 menit, nggak perlu lama-lamaan, tapi udah bisa melatih otot bagian perut kita atau core kita. Udah dapet deh semuanya, Pak. Sebenarnya banyak ya sekarang di YouTube. Banyak, iya. Kita bisa mencontoh di YouTube. Gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah ya. Betul, sesimpel itu. Olahraga bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. It's about choices gitu. Pilih sehat aja dulu, mulai aja dulu, nggak usah ribet-ribet mikirnya. Gitu. Pertanyaan terakhir, Melanie. Ini kayak lagi penjurian ya, Pak. Gimana, Pak? Gimana? Bagi tips lagi dong buat Auto Family mengenai pola hidup dan makanan yang sehat versi Melanie. Pola hidup dan makanan sehat. Oke. Pilarnya sebenarnya sudah cukup jelas. Makan makanan yang sehat, yang dibutuhkan oleh tubuh yang diutamakan. Boleh makan yang dibutuhkan mulut, tapi tidak sebanyak nutrisi yang kita masukkan untuk yang dibutuhkan oleh kesehatan tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan olahraga. Paling tidak 150 menit per minggu. Itu rekomendasi WHO. 150 menit per minggu ya? Yes, untuk mencapai kesehatan, bukan kebugaran. Kesehatan baru. Beda sehat sama bugar. Bedanya apa, Pak? Bukan Mas ya, gantian dites dia. Iya, emang Bapak doang yang bisa nanyain aku. Nggak bisa jawab juga tadi. Iya. Jadi orang sehat tuh Pak, belum tentu bugar. Iya. Pak Riki, bugar banget Mas. Karena selalu berolahraga. Naik tangga nggak ada masalah. Yes. Ya, gitu. Betul. Jadi kalau orang sehat itu belum tentu bugar. Mas belum tentu bisa naik tangga tanpa terengah-engah gitu kan? Betul sekali. Ya Mas Diin ya. Jadi kalau bekerja nih beres-beres rumah, ngelap sampai keringetan belum olahraga itu. Itu bukan olahraga, Yeah. itu namanya NEPA istilahnya, non-exercise physical Yeah. activity. Karena olahraga itu harus ada goalnya, harus ada ukurannya, harus ada strukturnya. Berapa lama nih? Oke, 30 menit. Goalnya apa? Heart rate-nya seperti apa? Gitu. Kalori yang dibakar seperti apa? Kan nggak mungkin kita ngepel ngitung kalori. Nggak mungkin kita lagi nyapu ngelihat heart rate. Nggak dong. Artinya itu bukan olahraga. Tapi betul tetap membakar kalori. Tapi tujuan dari kebugarannya nggak dapat. Bukan dari physical exercise atau physical activity itu. Gitu. Gitu. Okay. Sama ini kendalikan stres Pak. Wah itu susah banget tuh. Mencapai hidup sehat. Sehatnya harus lahir batin, jiwa raga. Nah, kalau kita disuruh menghindari stres nggak mungkin dong. Justru olahraga itu, kalau menurut saya, membuat pikiran kita lebih fresh ya, terhindar dari stres. Bener banget tuh. Yes. Karena keluar endorfin. Iya. Endorfin itu zat sejenis morfin yang alami diproduksi oleh tubuh sehingga bikin kita happy terus ketika kita selesai berolahraga.
Itu sih yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, kalau tadi kan pertanyaan terakhir dari Pak Riki, saya juga punya dong pertanyaan terakhir. Nah, terkait dengan diet. Kan sekarang lagi marak tuh teman-teman masyarakat Auto Family juga lagi berlomba-lomba melakukan diet pasca lebaran gitu ya. Nah, menurut Pak Riki dan juga Melanie, diet yang cepat, yang sehat, tapi juga enjoy itu gimana? Menurut Pak Riki dulu deh. Kalau saya sih sebenarnya saya bilang tadi, Dikin, saya nggak punya satu pola diet tertentu. Saya makan semuanya. Cuma porsinya memang yang saya kurangi, begitu. Jadi porsi saya kurangi dan tidak berlebihan. Yang seperti Melanie bilang tadi kan, sesekali dalam seminggu mungkin kita kasih reward tubuh kita sesuai yang kita mau. Gitu. Jadi nggak ada terlalu tips yang dalam aturan yang tertentu. Yang penting saya makan semua apa yang saya mau, cuman dalam porsi yang terbatas. Gitu. Oke, jadi porsinya yang dikurangi. Iya, makan porsinya seperti biasa, jamnya juga seperti biasa, tapi yang paling saya perhatiin asupan karbohidrat nasi lah ya. Nasi putih itu sudah mulai saya hindari. Lebih banyak kalau di rumah itu yang disediain nasi merah. Diganti ya nasi merah iya, ya. Nasi merah. Ya. Oke, kalau dari Melanie sendiri bagaimana nih diet yang sehat tapi juga enjoy? Oke, tadi sebenarnya sudah sempat saya jawab ya, diet seharusnya sejatinya tidak boleh membuat kita menderita. Kita harus bisa menikmati prosesnya. Kalau sudah ada rasa menderita, sengsara, nahan lapar, kayak enak badan, uring-uringan, moody, senggol bacok, selesai. Nggak usah diterusin dietnya, berarti ada yang salah. Artinya kitanya nih teman-teman Auto Family yang harus pandai mencari diet yang pas banget, yang bisa bikin kita nyaman saat menjalankannya. Ya, jadi sebisa mungkin cari diet yang memang nggak ada judulnya, nggak usah temporary. Diet adalah cara hidup kita, way of life. Ingat ya, diet itu bukan ngurangin porsi makan sebaiknya, tapi diet adalah mengatur keseimbangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan terlalu defisit juga kalorinya, karena tubuh kita butuh kalori untuk bisa beraktivitas dan bekerja. Jadi sebisa mungkin lakukan diet dengan pedoman gizi seimbang supaya semuanya bisa masuk yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mantep. Wah, gitu. Keren sekali. Oke, obrolan yang cukup seru nih bersama narasumber kita. Saya punya info untuk para Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun. Dapat melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat, di mana semua kemudahan sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain atau TVC. Di antaranya, bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit, akan dibantu oleh Toyota Astra Finance atau TAF dan juga Astra Credit Companies atau ACC. Untuk asuransinya juga bisa dibantu oleh asuransi Astra. Bagi Auto Family yang mau tukar mobil juga bisa nih, mobil lama menjadi mobil baru akan dibantu oleh Toyota Trust. Dan untuk para Auto Family yang nggak mau ribet dan maunya praktis gitu ya, beli mobil di Auto 2000 sudah bisa online. Pakai DigiRoom aja, showroom Auto 2000 di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci
di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 Digiroom, Toyota Showroom in your pocket. Begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000 dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara kali ini untuk Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema berat badan naik setelah lebaran. Ini dia solusi jitu dan praktis dari ahlinya. Semoga dengan acara Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang sangat berguna tentunya untuk para Auto Family sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih untuk Melanie Putria. Terima kasih Mas Diki, terima kasih Auto Family, terima kasih ya. Ya, Melanie Putria ini selaku public figure dan juga health influencer ya. Tak lupa juga terima kasih untuk Bapak Riki Rusdiono selaku Senior Business Manager DKI sebagai tuan rumah yang sudah memberikan ruang untuk kita melakukan talk show kali ini. Dan tentunya sudah menemani untuk bertanya-tanya ngobrol santai dengan narasumber kita. Bagi Auto Family masih dipersilakan yang ingin berkonsultasi dengan para wiraniaga kami untuk melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara ini di masing-masing cabang. Akhir kata saya Dikin mengucapkan terima kasih untuk Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dalam Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000!